Hai semua, welcome back to my channel. Di sini aku kembali dengan another tutorial. Aku sebutnya engagement makeup, tapi tentu saja terserah kalian. Kalian sebenarnya mau sebut ini look apa? Ada orang yang mau graduation dengan look ini juga silahkan. Yang jelas aku akan sambil jelaskan juga nanti perbedaan detailsnya apa ya. Yang jelas di sini aku mulai dengan koreksi bentuk mata dulu. Kalau kalian perhatikan bentuk mata antara kiri dan kanannya itu kurang simetris. Aku berusaha tentukan dulu eyelid di mana yang kira-kira menurut aku ini lebih simetris. Untuk hacks ini kalian bisa menggunakan either eyelid pusher ya, alat untuk nge-push eyelid, atau di sini aku gunakan spatula. Aku tekan dulu si lipatan mata dia untuk mengetahui kira-kira kalau aku mau pasang eyelid tape aku harus taruh setinggi apa. Dan di sini aku mulai dari mata yang kiri dulu, mata yang lebih hooded. Aku coba untuk tempatkan si eyelid tape-nya supaya lebih persis dengan yang kanan, tapi ternyata setelah yang kanan dikasih, kita melihat ya yang kanan jadi bentuknya agak lebih tinggi lagi. Jadi aku kembali mengkoreksi yang kiri. Kirinya pertama aku naikin dulu, cuman aku ngerasa kalau misalnya di sini tuh yang satu eyelid aja tuh kurang mampu untuk ngeganjel kulit matanya, jadi aku apply satu lagi ya. Jadi untuk mata yang kiri aku gunakan 2 eyelid. Aku merasa personally si eyelid tape yang bentuknya seperti isolasi ini jauh lebih mampu untuk mengganjal area kulit mata yang biasanya kan seperti kayak lemak ya teksturnya. Jadi dia mesti diganjal dengan eyelid tape yang memang agak lebih tebal. Kalau pakai yang jaring itu susah untuk lebih keganjal. Nah, lanjut di sini aku rapihkan alisnya. Jadi biasanya kalau untuk engagement makeup atau tarif makeup yang kalian rasa value-nya itu lebih tinggi, mohon untuk kerjakan semaksimal mungkin. Kalau misalnya tidak mau dicukur, it's okay, berarti gunakan teknik alis tanpa cukur. Yang jelas biasanya kalau di graduation aku mulai dari complexion dulu biar cepat selesai. Tapi kalau untuk look lainnya yang lebih tinggi value-nya, aku akan fokus kerjakan eye makeup juga supaya rapih ya. Lanjut, kalau di sini biasanya aku nggak jahit mata, tapi supaya tetap kelihatan rapih, kita tightline dulu bagian tightline dalamnya dan atasnya sedikit-sedikit. Jadi kalau misalnya kita tidak meletakkan bulu mata sepersis dengan akar bulu mata yang asli, dia nggak akan terlalu ketara seperti ada gap atau area kelopak mata yang nggak rapih ya. Untuk bikin si bulu matanya stay berdiri, kalian harus curl dulu bulu mata asli dia supaya bulu mata asli yang bentuknya sudah bengkok itu jadi sasakan untuk si bulu mata palsu yang kita akan pakai. Di sini aku pakai bulu mata yang tipis dulu. Tipsnya gimana? Tergantung bentuk mata klien masing-masing. Antara kita perhatikan kelebaran dari inner corner ke outer corner itu seberapa lebar, ketinggian dari bulu mata ke alis itu seberapa tinggi. Oke, jadi kita nggak punya rumus pakem style mana yang harus dimiliki. Nah lanjut, supaya bulu mata aslinya tetap rapih, aku push dengan maskara. Jadi dengan si maskara inilah kita menyatukan bulu mata asli ke palsu. Apakah bisa kak kalau misalnya bulu matanya yang turun? Bisa, makanya dijepit dulu. Kalau misalnya untuk maskaranya aku nggak punya rekomendasi yang terlalu detail. Yang penting gunakan yang agak banyak. Karena sebenarnya maskara itu meskipun yang lebih murah, yang tidak terlalu waterproof, kalau dia digunakan dengan banyak-banyak ya, dia akan eventually dia akan kering dan dia akan bikin si bulu mata asli itu stay di tempat. Itu tips aku sih ya. Lanjut, aku baru masuk ke skin prep. Di sini menggunakan 3 produk yang sesuai, nanti aku akan cantumkan di description down below. Kalian bisa cek detailnya di situ. Aku menggunakan semua produk yang water based, diaplikasikannya merata ke seluruh area permukaan wajah. Dan baru kita akan sambil tungguin si serum yang meresap ke kulit, aku akan mixing foundation. Untuk skin prep, aku rasa silahkan ubah-ubah video yang lain ya. Skin prep, mixing foundation ya kurang lebih masih sama lah tipsnya. Untuk mix foundation di sini aku sudah cantumkan namanya. Nanti kalau misalnya kalian butuh shade-nya langsung ke link di description dan below saja. Perbandingannya 1:1. Di sini aku nggak terlalu fokus ke produk ya, yang penting sesuai kategori. Lalu kita akan tes dulu warnanya sedikit, apakah dia terlalu keputihan atau terlalu kekuningan atau terlalu tan. Untuk hari ini aku cukup puas dengan hasil mixingannya, jadi aku nggak akan adjust lagi dengan color pigment. Langsung diaplikasi saja dengan metode tap dengan buffing brush. Di sini aku menggunakan angled contour brush dari Hakuhara. Namanya sudah berubah.
Lalu di sini kita akan gunakan tapping motion. Biasanya yang sering aku dengar adalah kenapa kalau misalnya aku pakai mixingan foundation tetap masih berasa kayak nggak ketutup bekas jerawatnya, nggak ketutup si rednessnya, nggak ketutup under eye-nya. Di sini yang aku selalu tekankan, full coverage yang tipis itu tidak berarti ketipisan. Utamakan full coverage-nya dulu, tapi usahakan setipis mungkin. Tidak perlu menambahkan coverage berlebihan, layer berlebihan kalau coveragenya sudah cukup dari awal. Oke? Jadi kalau aku bilang tipis itu nggak berarti medium coverage. Aplikasikan sampai warnanya full cover dulu. Ini under eye-nya juga aku nggak gunakan korektor, aku nggak gunakan concealer yang lain, aku gunakan mixingan foundation yang masih tersisa di mixing palette-nya. Alright? Yang penting kalian aplikasikan sampai kalian yakin ini warnanya sudah mengcover. Baru kita tap sampai ketebalannya itu lebih ngeblend. Paham sampai di sini? Kalau belum paham silahkan ikut kelasnya aja. Lanjut, kita akan blend dengan sponge karena aku harus mengurangi intensitas tekstur basahnya, biarkan dia meresap ke sponge. Lalu di sini setelah di tap 3 kali putaran, 4 kali putaran, yang penting foundation nggak geser setelah kita tap dengan spons atau dengan jari. Baru kita akan masuk ke produk krim lanjutannya. Aku menggunakan krim highlight dulu. Krim highlight ini tugasnya mengimbangi tone warna. Let's say kalau ada yang oksidasi, minimal bagian area tengah wajahnya itu tidak kelihatan kusam atau dekil, karena kita akan imbangkan dengan warna highlight. Aku menggunakan LT Pro yang Plum Rose. Di sini aku taruh di T-zone dan aku taruh di bagian bawah mata. Jadi untuk si warna putih ini lapisan layernya tidak diaplikasikan tebal dan aku gunakannya langsung dengan sponge, jadi yang nempel ke kulit itu pure warnanya aja, tekstur basahnya kurang lebih terserap dengan sponge. Untuk konturnya aku menggunakan kontur krim yang kebetulan memang agak redness, agak merah, tapi aku imbangkan dengan color pigment LA Girl yang warna biru supaya kita bisa neutralize sedikit tone merahnya ya. Ini lebih ke arah supaya aku memaksimalkan produk yang aku punya. As you guys know, aku punya banyak produk dan supaya kepake semua, aku lebih prefer untuk bisa mengakali produk yang aku punya. Kalau misalnya kalian sudah punya produk kontur yang shade-nya pas menurut kalian, it's okay, stick to it. Lalu untuk kontur hidungnya di sini aku juga bikin bukan yang harsh, bukan yang tegas, garisnya runcing tipis di tengah. Karena untuk look engagement kali ini kita tentu saja bikin yang lebih seamless. Seamless itu artinya tidak kelihatan mana dimulai, mana diakhiri. Pokoknya dia tuh kayak ngeblend nicely ke kulit. Oke, lanjut untuk tone blush onnya aku pilih yang semi neutral. Jadi kadang-kadang neutral itu nggak berarti 100% netral. Kalian tetap bisa melihat ada warna yang dominan di situ. Apakah dia lebih dominan ke pink atau dia lebih dominan ke orange? Tapi yang jelas dia tidak terlalu orange dan dia tidak terlalu pink. Aku pasti akan bahas ini di Color Theory Guide, di kelas online yang Color Theory Guide. Aku nggak tahu ini kan kalian akan lihatnya kapan, setelah atau sesudah kelas, but yeah, that's the basic knowledge of Color Guide Theory. Nah lanjut, kita akan pakai loose powder dulu, set everything dry. Kita nggak mau ada semi kayak setengah ngeset. Aku mau looknya ini semua si foundationnya tuh ngeset total. Jadi untuk loose powder, apabila kalian menggunakan loose powder yang bukan Chanel, Mercredi, dan Muak atau Muak, di antara 3 itu aja ya yang penting ya. Sisanya tolong kalian gunakan produknya agak barbar seperti yang aku gunakan. Banyak partikelnya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian menggunakan teknik seperti ini di Mercredi, Muak atau Chanel, itu akan terlalu beresiko bikin white cast. Kalau kalian butuh video terpisah, mungkin nanti aku akan bisa jelaskan. Lanjut, setelah loose powder, aku langsung kunci juga dengan compact powder. Compact powder ini tujuannya acts as cadangan bedak ketika si klien nanti keringetan, kena panas, harus ada cadangan bedak yang standby supaya kalau minyak foundationnya mau nembus, dia nggak melunturkan makeupnya. Dia bikin si bedaknya dulu yang luntur. Oke? Nah, tapi setelah bedak di set, biasanya kita akan merasakan kekeringan di area wajah. Jadi untuk sekarang aku nggak semprot dengan setting spray, aku diamkan dan aku pindah ke mata.
eventually nanti saat kita masuk ke powder contour dan powder blush, tekstur bedaknya lebih ngeblend ke kulit. Jadi aku nggak akan rusak dengan setting spray untuk si tekstur bedaknya ya. Baru di sini kita pindah ke alis. Tadi aku sapu-sapu sedikit eyebrow powdernya. Di sini aku menggunakan signature brows aku yang lebih kelihatan helai alisnya. Jadi aku tidak fokus untuk menggunakan eyebrow powder yang super pigmented karena aku lebih pengen kulit aslinya tetap kelihatan tembus pandang supaya aku bisa bikin si helainya itu kelihatan satu-satu ya. Main goals kita kalau kita mau melihatkan helai alis entah yang asli atau yang palsu, dia harus lebih tegas, lebih kerang dibandingkan kulitnya. Jadi untuk mewarnai jangan pakai pomade, jangan pakai eyebrow powder yang terlalu gelap. Gambar, cara taunya gimana, cara gambar gimana, tolong nanti ikut kelas alis aja. Eyebrow 101 ada di online class, ada di offline class. Aku nggak akan fokus ke bentuk teori kalau di YouTube ya. I'm done being generous untuk tutorial secara gratis. Aku akan mulai gatekeeping. Moving on, kita pindah ke alis sebelahnya, dan karena awkward angle, you know the drill. Pokoknya aku bikin susah aku conceal. Cuman most of the time kalau untuk sisi sebelah kanan model, aku akan selalu ngalangin karena pala aku nutupin palanya model. Jadi maafkan kalau aku nggak full nge-sharing di bagian sudut kanan. Nah lanjut, setelah di conceal jangan lupa kalian bedakin dulu. Kalau kalian perhatikan di sini kelopak matanya itu tidak ada concealer atau foundation sama sekali. Memang aku sisakan untuk eyeshadownya aja. Untuk eyeshadow, biasanya kalau kita pengen bikin warnanya lebih pop out, kalian gunakan base eyeshadow yang sesuai dengan warna yang akan kalian letakkan. Itu kenapa aku tidak menggunakan foundation atau concealer untuk area kelopak mata, karena kalian akan membuat bubuk eyeshadow itu malah lebih susah untuk keluar. Jadi kalau kalian mau lebih mudah, justru akan lebih masuk akal untuk menggunakan cream product yang warnanya menyerupai dengan warna bubuk yang nanti kalian pakai. Kalian mau pakai pink, gunakan blush on pink. Kalian mau pakai orange, gunakan blush on orange. Kalian menggunakan coklat, gunakan cream contour. Kalian gunakan shimmer, kalian better menggunakan cream highlighter ya. Selama finishnya lebih mudah di blend, dia nggak terlalu kering. Beda ya kalau liquid glitter, kan kadang-kadang ada tipe liquid glitter yang kalau diaplikasikan di mata dia nanti akan kering, kayak kering total. Jadi itu jangan digunakan sebagai base eyeshadow, tapi sisanya yang teksturnya lebih ke arah creamy itu boleh digunakan sebagai base eyeshadow. Aku ngerasa dengan cara ini kalian lebih tidak terlalu bekerja keras dalam menempelkan kayak usaha kalian untuk nempelin bubuk eyeshadow tuh nggak akan terlalu berat gitu. Terus di sini aku sudah blend. Kuncinya di sini blend, padahal warnanya cuma 2-3 warna. Yes, betul, simple, terlihat soft. Di Instagram juga kemarin pada bilang terlihat simple tapi kelihatannya wah. Kuncinya ada di blending. Aku akui kalau aku lagi moodnya bagus, blendingan aku tuh rapih. Tapi kalau misalnya lagi diburu-buru, lagi asal jadi, blendingan itu suka agak susah. Jadi kuncinya di sini hanya adalah blending, build up, blending. Belajar mainkan dengan brush, belajar atur pressure kalian, belajar atur ketika tangan neken kuas itu seberapa kuat penekanannya ya. Pindah ke bawah mata untuk mengcombine apa yang ada di atas ke yang bawah. Intensitas warnanya juga sama. Kalau kalian gunakan base product, kalian akan bikin match-nya itu lebih gampang nempel dan lebih gampang untuk keluar di kamera. Jadi aku gunakan cream contour dulu di bagian outer corner yang di lower lash line. Terus aku blend dengan warna matte, ada yang gelap, ada yang terang. Dibikin gradasi, yang penting soft and smooth. Bagian inner cornernya biasanya akan bagus kalau dikasih shimmer yang terang. Jadi untuk aplikasi shimmer yang di inner corner, jangan lupa juga dikasih base eyeshadow. Bisa pakai eyeshadow pen atau pakai stick highlighter kayak aku di sini. Produknya nanti akan cantumkan di description down below. Dan di sini untuk area bawahnya aku langsung gunain yang warnanya lebih ke arah shimmer nude aja ya, jadi nggak nyari yang rose gold atau nggak nyari yang golden. Lanjut, aku akan koreksi bentuk-bentuk bulu matanya, mana yang kira-kira lebih bagus kalau dia lebih naik ke atas. Ini yang aku tekan cuma di bagian belakang, nggak 100% kayak jahit mata ya, tapi lebih ke arah menekan bulu mata ke atas aja. Lalu kita akan tambahkan bulu mata kedua. Jadi kalau untuk sifatnya yang lebih natural seperti sister of the bride, mom of bride, regular party yang lainnya,
kalian bisa pakai satu bulu mata aja supaya membuat looknya itu lebih di bawah yang punya acara. Tapi kalau misalnya untuk kedetailan hasil, ketajaman hasil, kalian bisa tambahkan 2 lapis bulu mata. Biasanya untuk engagement supaya dia tidak melebihi kasta wedding, kita gunakan yang tipis-tipis. Jadi meskipun dia tajam, dia tidak terlalu outstanding, nggak terlalu porsinya mewah atau megah gitu. Aku gunakan 2 bulu mata yang tipis. Tipenya seperti apa, tolong disesuaikan dengan bentuk mata ya. Baru kita touch up sedikit warna-warna powder contour dan powder blushnya. Nggak perlu terlalu banyak-banyak, yang penting kita bisa melihat warnanya itu kembali muncul di kamera. Biasanya patokan kita adalah kamera. Kalau misalnya di kamera kita keluar, otomatis di kamera fotografer, di kamera dokumentasi itu keluar ya. Tapi nanti bisa disesuaikan lagi dengan venue acaranya. Kalau lampu kuning, lampu redup, biasanya dia membutuhkan tone warna yang lebih ke arah cool tone supaya lebih keluar warnanya. Detailing sedikit lagi, tight line yang bagian masih bolong-bolong dan dimaskarain. Di sini aku miss, jadi ada satu titik yang kena maskara si kulitnya. Aku udah janji nanti aku akan perbaikin, karena biasanya kalau maskara mau diperbaikin itu jangan langsung dihapus pas baru kena, nanti malah ke smudge. Better ditunggu sampai kering baru dicolek sedikit-sedikit pakai cotton bud. Itu biasanya lebih gampang lepas, tapi aku lupa di sini. I am so sorry. Jadi abis kita lipstikan, abis kita hijaban, aku langsung foto. Maaf ya kalau ini mengganggu kalian. Moving on. Di sini aku pakai highlighter, awalnya pakai LT Pro yang M1, cuman aku rasa kok kayak bubuknya kurang keluar, jadi aku tukar ke yang versi apa sih ini, kayak aku lupa nama kodenya, tapi yang jelas ini yang lebih soft glow ya. Serbuknya lebih kayak bedak, tapi ada glownya. Ini dipakai di nyari seluruh wajah supaya nanti kalau dia nengok kanan nengok kiri ada glow tapi tidak terlalu kelihatan palsu. Lanjut untuk lipstiknya, we keep it one tone monochromatic ya. Jadi kalau misalnya aku udah fokus ke warm tone di area mata dan pipi, bibirnya juga warm tone. Di sini kita fokusnya ke tone neutral brown. Jadi semuanya kita bikin semi neutral brown. That's pretty much it for today's tutorial. Semoga kalian suka tutorialnya. Let me know kalian kedepannya mau ada tutorial apa, request on comment, and see you guys on the next one. Bye guys.